WHO itu pernah menegaskan bahwa sebagian negara itu tidak memiliki strategi yang ideal untuk menangani COVID-19 pandemi ini. Nah, menurut kalian nih, apakah Indonesia termasuk dalam kategori tersebut? Dan spesifiknya kesalahan atau kelebihan kita tuh di mana aja? Terkait dengan COVID-19, ini isunya hot banget sih, dan bagaimana kita bilang kebijakan mana yang terbaik atau tidak, menurut aku relatif. Dan nggak bisa dibanding-bandingin. Kalau misalnya kita selalu membangga-banggakan Australia gitu kan, or New Zealand yang case mereka udah zero, kita harus sadar bahwa sistem kesehatan mereka udah jauh-jauh lebih bagus dibanding kita. Misalnya contohnya adalah integrasi sistem informasi yang tadi aku sampaikan, bahwa kita ke layanan kesehatan, misalnya kasih identity card, mereka udah langsung bisa nge-trace kita sampai ke rumah dengan nomor telepon kita gitu kan. Sementara di Indonesia belum sampai situ, masih banyak PR yang harus dikerjain. Tapi bagaimana kita bilang apa sih kelebihan dan kekurangan Indonesia? Kemarin ini berdasarkan pengalaman saya dan juga berita-berita, juga artikel-artikel yang saya baca gitu ya. Jadi Indonesia sendiri itu pada mulanya galau. Apakah dia akan memberikan lockdown atau tidak gitu kan? Semenjak 1 tahun yang lalu nih, bulan Maret kita mendapatkan konfirmasi bahwa terdapat case COVID-19 di Indonesia. Kalau misalnya saya tidak salah, saya pernah dapat berita bahwa Menteri Keuangan mengaku bahwa mereka itu tidak berani ngambil resiko untuk full lockdown. Kenapa? Karena saat kebijakan tersebut diambil, negara memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, biaya yang harus dikeluarkan itu tidak sanggup untuk diambil oleh Indonesia. Kita tidak memiliki kapabilitas untuk bisa membiayai seluruh warga negara Indonesia yang sah. Oleh karena hal tersebut, karena itu konsekuensi dari kebijakan yang telah dibuat oleh sebelumnya, yaitu Undang-Undang Kejadian Luar Biasa. Oleh karena itu, akhirnya untuk membuat ini tidak begitu membebani dari segi keuangan, akhirnya dibuatlah ganti nama pembatasan sosial skala besar, gitu, di mana itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan bukan menjadi program nasional. Dan itu dilihat lagi kebijakan PSBB ini tidak mewajibkan pemerintahan daerah untuk memberikan bantuan kepada seluruh warganya, tapi hanya kepada warga yang membutuhkan dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa kita bilang baik juga tidak, buruk juga tidak, karena pada akhirnya kita masih memiliki case yang cukup tinggi dibanding negara yang lain. Tapi kalau misalnya salah satu intervensi atau misalnya tindakan yang banyak berita menyatakan bahwa tindakan baik Indonesia terhadap COVID-19 menurut saya adalah vaksinasi. Karena Indonesia pun bisa dikatakan cukup berhasil mengambil kuota vaksinasi dibanding negara-negara yang lain. Dibanding Cina sama India, Indonesia cukup tinggi perbandingannya antara jumlah populasi sama vaksin yang kita beli ya. Karena sekarang masih proses dalam distribusi. Dibanding negara-negara yang sistem kesehatan yang sama, dan itu mungkin bisa kita apresiasi. Cuma permasalahannya adalah bagaimana nih distribusinya, seberapa cepat, apakah hanya menyasar kepada salah satu golongan saja atau bisa merata hingga mendapatkan herd immunity yang diharapkan terjadi dari vaksinasi itu sendiri, itu yang masih dalam proses. Oke, aku sebenarnya nggak secara intensif mengikuti banget gitu ya tentang COVID. Cuman kan ya kalau major headline aku dengar lah gitu ya. Aku setuju sih sama Tata. Mungkin di awal itu sempet agak denial ya kalau kita lihat enggak lah Indonesia nggak akan kena gitu kan. Nggak akan lah masuk ke Indonesia itu COVID gitu-gitu ya. Jadi menurut aku sebenarnya mungkin agak disayangkan kayak dalam tanda petik kecolongan di awal-awal karena denial itu gitu. Mungkin sebenarnya kalau misalnya
lebih apa ya, mungkin lebih waspada atau gimana bisa lebih cepat penanganannya gitu. But anyway, itu kan udah 1 tahun yang lalu ya, dan program-program udah berjalan. Di awal mungkin kayak rapid testing masih sedikit dan lain-lain. Cuman kan kalau misalnya kita lihat ke sini kan Indonesia juga ini ya, semakin ke sini bisa memenuhi target yang WHO kasih untuk kayak screening dan tes PCR gitu-gitu ya. Udah, maksudnya mungkin ada kan data harian ya, mungkin ada hari-hari nggak tercapai, tapi kan maksudnya udah mulai bisa mencapai itu gitu ya. Jadi menurut aku itu suatu hal yang harus diapresiasi juga. Aku tahu sama sekali nggak gampang untuk menerapkan rapid testing, mass testing gitu. Tapi menurut aku itu suatu hal yang harus diapresiasi. Dan kayak yang Tata bilang tentang vaksin, jadi aku pernah baca berita bahwa pihak luar negeri tuh, misalnya aku lupa pihaknya mana tuh mengapresiasi bahwa Presiden Jokowi tuh mau divaksin duluan gitu, karena ada pemimpin negara lain yang enggan untuk menunjukkan itu gitu. Jadi kan itu sebenarnya bagian dari mencoba untuk gaining public trust terhadap vaksin kan. Apalagi kita tahu bahwa sebagian masyarakat di Indonesia tuh masih ada yang anti vaksin gitu kan, atau mungkin hesitant untuk divaksin. Jadi aku rasa itu suatu langkah yang apa ya, yang bisa dilakukan untuk meyakinkan masyarakat. Perihal mereka akhirnya teryakinkan atau enggak kan kembali ke masing-masing ya, tapi at least kayak pemerintah udah berusaha gitu, dan yang cukup cepat juga dalam mengimplementasikan vaksin ya. Kayak aku lumayan amazed sih, karena waktu aku di puskesmas, maksudnya aku tahu bahwa penyakit lain aja mungkin nggak secepat itu untuk penanganan dan untuk vaksinasi dan untuk detection dan lain-lain. Tapi kayak COVID ini benar-benar menurut aku satu hal yang harus diapresiasi juga, itu dalam hal vaksin kita, misalnya negara kita lumayan cepat, dan juga bisa ada daily report. Itu sejujurnya untuk aku personally, itu aku kayak applause sih, bisa ada daily report walaupun mungkin masih ada errornya ya, masih ada lah, pastilah, maksudnya kadang kan perbedaan lapangan sama laporan gitu ya, tapi menurut aku dengan bisa ada akhirnya daily report untuk segala macam, itu menurut aku suatu pencapaian yang bagus juga sih, karena kan kita beberapa penyakit aja baru ketemu tahunan dan lain-lain kan, maksudnya baru setahun sekali laporannya atau 2 tahun sekali gitu. Jadi menurut aku itu menurut aku gitu. Mungkin Manik mau memberikan pendapatnya. Kalau misalnya dari perspektif gue gitu, kan ada banyak juga ya tuntutan dari masyarakat pasti awal gitu. Kenapa? Ya karena menurut gue kesalahan fatal dari Indonesia adalah komunikasi politik yang sangat buruk, komunikasi publik yang sangat buruk, apalagi di awal-awal pandemi COVID-19 gitu, sehingga mengakibatkan distrust masyarakat yang makin parah gitu ya. Apalagi ada isu-isu lain yang akhirnya juga berakibat ke masalah kepercayaan publik sama pemerintah gitu. Dan ini tidak dikelola dengan baik. Ketika tidak dikelola dengan baik itu juga jadi bikin pertanyaan sama pemerintahnya tentang kapasitasnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin yang vaksin gitu, itu memang perlu diapresiasi, tapi itu pun juga perlu kita garis bawahi bahwa itu membaik pasca adanya penggantian menteri kan, ya nggak? Penggantian menteri kesehatan yang baru, ya, yang sebelumnya gitu, memang bisa kita pertanyakan itu banyak kapasitasnya, entah itu nggak ada banyak keterangan publiknya, keterangan persnya yang baik, tidak memberikan keterangan pers yang baik, komunikasi publik yang juga tidak baik, gitu akhirnya berakibat fatal ke banyak hal. Terus kalau misalnya untuk hal yang perlu dikritisi juga gitu, bagaimanapun orang-orang yang meninggal itu adalah nyawa juga gitu, dan ini perlu jadi perhatian sih, gitu ya, dengan kondisi seperti itu. Artinya kalau kita agak main lagi mungkin tentang kesehatan dulu atau ekonomi dulu gitu, tapi kita harus melihat lagi mungkin bigger picture-nya adalah masalah ini gitu adalah sebuah pemecut bagi Indonesia bahwa Indonesia belum siap dengan upaya-upaya mitigasi. Indonesia belum cukup siap dengan upaya-upaya prevention gitu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini gitu, sebenarnya kita lagi di kulitin gitu masalah-masalah kesehatan yang mungkin nggak pernah kelihatan sebelumnya, dan akhirnya jadi kelihatan jelas gitu, benar-benar kelihatan jelas. Dan kapan sih kita ngomongin public health? Ya pandemi gitu.
emang waktu sebelum pandemi siapa sih yang tahu kesehatan masyarakat gitu? Siapa yang ngerti kesehatan masyarakat? Exactly. Iya nggak sih, kayak Iya, apa iya. itu kesehatan masyarakat? Iya. Kayak Apa siapa itu kesehatan etit? masyarakat? Ya. Ini kayak ya gue cuma pengen bilang aja ke orang-orang gitu, tahu kan lu apa gitu pentingnya kesehatan masyarakat, kayak apa gagal ya karena kita tidak mengharus utamakan kesehatan gitu dalam kebijakan. Jadi seperti itu, makanya ini penting sih, momentum sebenarnya buat Indonesia gitu ya. Terlepas dari banyaknya kritik yang kemudian masuk itu harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sebuah momentum perbaikan sistem kesehatan di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya kalau lagi kita nggak belajar dari pandemi COVID-19 ini gitu, kita nggak ada yang tahu gitu. Apakah akan ada virus baru lagi gitu kan, udah ada apa katanya mutasi virus gitu, ada apa masalah kesehatan yang lainnya segala macam gitu. Apakah kita sudah siap? Nah, itu yang menurut gue perlu di-highlight oleh pemerintah untuk jadi sebuah perbaikan gitu. Karena ya balik lagi, kalau misalnya kita mengutamakan kesehatan publik gitu, seharusnya di awal itu Indonesia sudah bisa prepare ini dengan sangat baik gitu, tidak menyepelekan gitu. Itu balik lagi ya, menyepelekan dalam hal ini komunikasi publiknya itu buruk banget, parah. Jadi apapun kebijakan yang kemudian dilakukan, baik atau buruk gitu misalnya, katakanlah misal di awal kan memang masker itu belum disuruh pakai. Waktu itu juga WHO yang bilang gitu kan, masker itu nggak apa-apa, jangan dulu dipakai karena belum ada apa namanya riset lebih lanjut. Apalagi COVID ini masih virus baru gitu ya, di corona ini virus baru gitu. Disampaikan sama pemerintah kayak gitu, terus akhirnya ada lagi apa yang baru, misalnya ternyata kita harus pakai masker gitu. Akhirnya malah jadi blunder ke pemerintah. Kenapa? Sebenarnya padahal kan yang disampaikan itu benar ya dari awal gitu. Tapi itu jadi kritik karena di awal sekali pemerintah itu menyepelekan ini gitu. Kayak ya udah kita nggak kena COVID karena kita berdoa, kita nggak kena COVID karena kita makan nasi kucing, dan many more yang benar-benar yang kayak apaan sih ini, apa pernyataan dari government yang tidak berdasarkan sains. Menurut gue itu jadi sebuah hal yang akhirnya menyebabkan berbagai macam distrust publik itu jadi makin parah karena di awal menyepelekan gitu. Dan kedepannya sekali lagi gitu, pendekatan atau kebijakan publik yang diambil itu benar-benar harus rasional atas dasar sains. Ada data sains yang kemudian benar-benar digunakan dan secara kredibel disampaikan. Oke, kita punya perbedaan pandangan misalnya pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil, tapi sampaikan kejelasan atau rasionalisasi pengambilan kebijakan tersebut. Itu sih menurut gue yang penting gitu. Akuntabilitas untuk menyampaikan itu semua. Ketika disampaikan, akhirnya kan ada perdebatan yang substantif gitu ya. Bukan gara-gara makan nasi kucing, bukan gara-gara sebatas berdoa gitu, tapi ada dari sains yang kemudian ditunjukkan dan disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini harus jadi perbaikan sih ya menurut mereka. Entah itu dari penilaian, kayak misalnya tadi kan ada berbeda indikator gitu, kayak katakanlah New Zealand dia berhasil menangani COVID-nya segala macam gitu, Singapura gitu. Di Indonesia misalnya gagal karena banyak juga korbannya, tapi misalnya ekonominya mungkin gak jadi resesi misalnya kayak gitu, mungkin itu bisa jadi apresiasi. Tapi di sisi lain sekali lagi gitu, kalau misalnya kita bisa mengendalikan ini di awal gitu, ya mungkin gak separah ini gitu. Yang bisa kita selamatkan bukan hanya sekedar ekonomi tapi nyawa manusia. Menurut gue itu. Oke. Thank you. Alright, makasih guys. Oke, next question. Beberapa question yang terakhir nih. Jadi, apakah kalian mengetahui atau bisa memberikan contoh kebijakan publik yang udah diimplementasikan di Indonesia, namun kurang efektif? Jadi mungkin dia either masih pending atau masih banyak limitasi, atau malah memperburuk suasana. Oke. Ya, JKN, BPJS Kesehatan itu program jaminan kesehatan nasional, terus ada BPJS Kesehatan yang itu kebijakan publik gitu kan ya. Sebenarnya utamanya adalah untuk mencapai universal health coverage, ya nggak sih? Universal health coverage adalah gimana kita bisa memberikan perlindungan kesehatan buat masyarakat di Indonesia gitu. Tidak harus mengenal kelas ekonomi mereka gitu ya, mau kaya ataupun miskin, mereka semuanya bisa mengakses pelayanan kesehatan. Itu kan niatnya gitu. Dengan semangat gotong royong, yaitu bentuk asuransi. Ini FYI gitu ya. BPJS Kesehatan adalah provider asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang banyak banget gitu, dan ini semua asuransinya disiapin sama negara gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu niatnya baik kan, menyelamatkan masyarakat Indonesia, tapi barangkali mungkin yang perlu kita highlight adalah
pengelolaan keuangannya. Ini yang selalu jadi problematika gitu. Hampir setiap tahun defisit. Gitu. Hampir setiap tahun defisit. Jadi pertanyaan, kenapa bisa kayak gitu? Apakah ada kelemahan di penyelenggaranya, di BPJS Kesehatannya itu sendiri, atau di masyarakatnya, atau di mana nih? Gitu. Itu menurut gue sih adalah satu hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut lagi dan didalami lebih lanjut lagi gitu. Karena universal health coverage itu tidak sesederhana semua orang itu punya kartu BPJS Kesehatan, tapi juga mengutilisasi pelayanan kesehatannya, entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit. Ini kan yang jadi problemnya gitu. Di masyarakatnya mungkin masih banyak yang belum aware gitu. Mereka oke punya ability to pay tapi belum punya willingness to pay untuk bayar BPJS Kesehatan. Misalnya kayak gitu. Ya nggak sih? Karena apa? Karena ya bisa jadi pelayanan yang juga dikasih sama BPJS Kesehatan tidak lebih baik daripada mereka mengaksesnya untuk out of pocket, keluarin sendiri duitnya gitu ya. Langsung ke klinik 24 jam misalnya atau ke rumah sakit gitu tanpa harus ada proses rujukan dan lain-lain yang menurut mereka cukup menyusahkan atau menyulitkan. Tapi niat utamanya kan sebenarnya rujukan itu adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa kalau sakit jangan apa-apa langsung ke rumah sakit. Tapi ada yang harus kita utamakan gitu, yaitu puskesmas. Puskesmas itu lini terdekat masyarakat dan harusnya jadi utama gitu ya penopang masyarakat. Dan ini juga yang perlu kita clearkan nih sama semua orang. Puskesmas itu nggak bisa lu kerdilkan gitu, tidak bisa dikecilkan itu. Karena perannya itu sangat besar gitu, supaya orang yang sekali lagi gitu, mereka nggak apa-apa minum obat, nggak apa-apa langsung ke rumah sakit kalau misalnya ada gak enak badan sedikit atau apa gitu, tapi ada pelayanan yang diberikan gitu. Nah, BPJS Kesehatan ini mungkin tidak masuk juga apa namanya yang kita sebut sebagai promosi preventifnya gitu. Nah, ini barangkali ada gap kebijakan ketika BPJS Kesehatan, apakah fokuskan masyarakat aware dengan paradigma sehat, gue bisa ke grassroots, ngasih tahu ke masyarakat, penting loh mengasuransikan kesehatan gitu, penting loh untuk punya paradigma sehat itu, penting supaya kita nggak asal ke rumah sakit, tapi juga misalnya menggunakan puskesmas dan lain-lain. Jadi kompleks ya sebenarnya BPJS Kesehatan ini, banyak menuai kritik, banyak defisit berkali-kali gitu ya, naikin premi juga dicecer sama orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya dari niat dasarnya gitu, menurut gue ini baik untuk akhirnya memberikan perlindungan. Karena penyakit-penyakit di Indonesia gitu, apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih parah kondisi kesehatannya gitu, itu penyakitnya mayoritas penyakit katastropik yang ketika lu datang ke rumah sakit gitu ya, lu bisa jatuh miskin untuk pengobatannya. Makanya perlu asuransi untuk akhirnya bisa memastikan ya kita nggak kayak gitu lah, ibaratnya gotong royong gitu, sumbang ini uangnya bisa dipakai sama semua orang yang pada saat itu sedang kayak gitu. Itu ya menurut gue salah satu kebijakan yang cukup problematik gitu, tapi di sisi lain harapannya atau value-nya itu baik untuk melindungi masyarakat Indonesia. Mungkin boleh lanjutin dari Manik ya. Tadi Manik ngomongin tentang JKN dan bagaimana salah satu poinnya tadi diarahin ke arah puskesmas. Bagaimana dengan ada JKN itu mengarahkan masyarakat untuk mencoba atau misalnya memanfaatkan fasilitas kesehatan mulai dari tingkat puskesmas. Tapi satu hal menurut aku pribadi gitu yang miss di JKN sendiri adalah atau misalnya di puskesmas itu sendiri adalah convenience. Bagaimana kayak masyarakat khususnya mungkin di daerah perkotaan yang sudah banyak pilihan mencari convenience yang tidak didapatkan dari penggunaan BPJS. Walaupun BPJS ini sebenarnya menurut aku pribadi udah cukup berkembang dari awalnya berdiri, di mana diwajibkan dibuat khusus apalagi di orang yang bekerja atau misalnya di sektor-sektor formal, pekerjaan formal gitu kan. Tapi salah satu kapasitas atau misalnya salah satu aset kita yang cukup besar adalah puskesmas yang menurut aku sangat bisa dikembangkan lagi. Dan ini menjadi tameng kita untuk menghadapi pandemi atau menghadapi KLB yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Mulai dari segi kapasitas dan juga kualitas tenaga kesehatannya. Karena satu distribusi puskesmas sudah cukup kita bisa bilang cukup merata di Indonesia. Tapi bagaimana kualitas dan juga kapasitas dari puskesmasnya itu sendiri yang masih kurang baik. Bagaimana orangnya itu
Kalau misalnya kita turun ke lapangan, berdasarkan pengalaman saya, satu orang itu bisa multitasking, benar-benar semultitasking itu kayak ngerjain 5 program sekaligus gitu kan. Bagaimana dia bisa mau ramah ke orang kalau dari dirinya sendiri udah gedek sama kerjaannya dia yang ngisi form banyak banget yang tadi Natasha ceritain. Dan itu kadang suka di-underestimate sama pemerintah pusat gitu. Nggak tahu karena mereka mungkin belum pernah melihat ke lapangan atau memang karena cost-nya kurang gitu kan, balik lagi soal anggaran ya. Bagaimana kalau misalnya ada penambahan orang di situ apakah anggarannya cukup atau tidak. Tapi menurut saya karena ini suka dianggap sebelah mata, jadi berentet kemana-mana, mulai dari bagaimana utilisasi aset yang kita udah punya. Yang kedua adalah bagaimana ini berkaitan dengan sistem yang lain seperti JKN, dan yang ketiga adalah bagaimana tameng di depan kita yang harusnya bisa jadi garda ke depan kadang malah terbengkalai gitu, sehingga saat ada sesuatu hal yang baru masuk di tingkat puskesmas lama untuk bisa akhirnya sampai ke tingkat pusat untuk akhirnya diambil sebagai dasar untuk kebijakan publik itu sendiri. Kayak aku kan di UKM, Unit Kesehatan Masyarakat. Nah, puskesmas itu kan ada UKM, ada UKP, Unit Kesehatan Perorangan ya. Perorangan benar kan ya. Nah, jadi kayak di UKM ini kan juga ada dokter dan perawat ya. Maksudnya nggak cuma orang FKM di sana. Nah, jadi kalau dulu tuh kayak orang-orang di UKM suka dipinjem gitu buat UKP. Jadi kayak bantuin dulu dong di poli gitu kan. Jadi waktunya turun lapangan tapi kayak yang ngebantu di poli, atau waktunya ngerekap data misalnya tolong dong ada ini gitu. Nah, jadi kayak aku di situ ngelihat sih yang kayak tadi Tata ceritain, satu orang bisa megang beberapa program gitu kan. Dan makanya tadi aku bilang sangat berhubungan sama yang apakah target itu akhirnya achievable atau enggak gitu. Pasti kan namanya satu orang di split ke beberapa pekerjaan gitu kan ya. Aku setuju sih sama yang Tata dan juga Manik bilang, challenge untuk JKN di perkotaan karena mungkin orang terbiasa ya udah aku sendiri terbiasa kalau ke dokter tuh ya udah langsung aja ke dokter gitu kan, atau enggak ya misalnya aku sakit tenggorokan aku ke dokter THT gitu kan, bahkan itu udah langsung spesialis gitu. Jadinya saat maksudnya kayak aku merasakan ini challenge yang maksudnya untuk utilisasi JKN ya, aku juga ya memang mungkin challenge-nya adalah itu sih itu kalau misalnya di puskesmas sih bener banget, karena gini ya, kayak misalnya sebenarnya kan kalau ngomongin puskesmas fungsi utamanya adalah promotif dan preventif kan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa beban kuratif dan rehabilitatif itu juga besar di puskesmas gitu loh. Dan kadang karena ada bentuk fisik pasien yang datang dengan kebutuhan, itu akhirnya jadi diutamakan dibanding program yang mungkin masalahnya tuh belum kasat mata gitu ya, karena kan masih promotif dan preventif gitu ya. Gitu sih. Menurut aku puskesmas tuh kayak wow, hebat banget sih, karena kayak melakukan segala hal dalam satu unit gitu kan. Itu sih menurut aku. Terus kalau misalnya apa yang tadi Manik bilang, aku setuju banget, kayak mungkin kadang di dalam implementasinya belum sempurna atau belum baik, kayak masih defisit terus dan lain-lain. Tapi seeing ada political will ke arah sana, maksudnya ada intentionnya, menurut aku juga udah oke sih. Dan mungkin aku kayak pengen positif aja ya, kayak udah kita mendukung aja pemerintah mengupayakan yang lebih baik lagi untuk masyarakat gitu. Karena mungkin kan dulu kita suka dengar ya komplain-komplain pembayaran. Kalau pakai BPJS layanannya lama, misalnya ada kayak gitu kan, komplain kayak gitu. Dibanding kalau misalnya kita pakai dana pribadi atau pakai asuransi swasta, misalnya kayak gitu. Terus ada juga fasilitas kesehatan yang komplain karena pembayaran BPJS-nya macet. Jadinya itu berakibat juga mereka hesitant kalau misalnya terima pasien yang pakai BPJS gitu. Tapi
kan mungkin makin ke sini juga semakin diperbaiki dengan sistem segala macam dan juga penyakit-penyakit yang di-cover dan lain-lain. Jadi ya menurut aku ingin mengambil positifnya aja, kayak ya udah mari kita mendukung saja pemerintah dalam memperbaiki diri dan memperbaiki segala sistem ini, karena pada dasarnya ini udah menolong banyak orang sih yang aku tahu gitu. Next, menurut kalian nih, kalau misalkan ada dari kita, teman-teman kita yang mau mulai mendalami public health policy, kira-kira bisa mulai dari resources apa ya? Atau literatur apa aja gitu? Public Health 101. Gas. Iya. Apa ya? Gue bingung. Kalau misalnya ini lumayan kompleks ya. Tapi kalau karena kalau expertise bahkan expertise gitu untuk dapat gelar magister MPH gitu ya, Master of Public Health. Kalau misalnya lu dokter atau tenaga kesehatan medis gitu, pasca lu 1 tahun kerja pun itu bisa langsung jadi MPH gitu. Kalau di luar itu lu harus punya pengalaman kerja sekitar 3 atau 6 tahun untuk dapat gelarnya adalah Master of Public Health gitu ya, bukan Master of Science. Kan ada juga MPH tapi dapatnya Master of Science gitu kan. Jadi emang cukup rumit gitu masalah public health ini. Tapi kalau misal tertarik sama public health-nya, menurut gue baca-baca buku sih ya, baca-baca bukunya. Gue selalu suka sama Prof. Asko Badgani gitu dengan quote-nya, public health is something to do with loving the people. Dan itu selalu jadi semangat gue sih, kayak ya sebenarnya public health itu sederhana gitu ketika kita loving the people gitu, ketika kita menaruh cinta kepada masyarakat. Sebenarnya kayak gitu sih utamanya. Jadi ya orang-orang mungkin bisa punya perspektif kesehatan masyarakat, tapi to be an expert gitu, apalagi ke kebijakan itu lumayan dalam gitu. Bahkan gue pun belum bisa dibilang sebagai public health expert gitu ya, belum punya STR kayak gitu. Tapi di luar itu gue juga punya rekomendasi nonton TEDx. Ada yang gue suka banget. Dia namanya Dr. Leana Wen. Itu seorang dokter dan public health expertise di Baltimore. Tapi di TEDx-nya itu dia bagus banget nih. Suka kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya sama public health, itu bisa dengerin dia langsung. Dan intinya di situ dia bilang bahwa dalam public health itu seharusnya kita tidak melihat masyarakat sebagai sumber permasalahan, tapi masyarakat sebagai kunci dari penyelesaian permasalahan itu. Ya itulah, ada banyak lah, teman-teman bisa search langsung itu, namanya Leana Wen, dan gue masih amazed banget sama dia karena ya bagus banget ngegambarin tentang masalah masyarakat. Karena ya kayak gitu sih, kita punya stigma buruk ya sama orang-orang miskin. Kalau misalnya orang miskin gitu terus kemudian mati, ya udah mereka mati, atau kita bilang sebagai orang yang kriminal, apa buruk lah stigmatisasinya gitu. Adalah sederhana karena mereka sebenarnya nggak bisa mengakses pelayanan kesehatan gitu. Dan itu yang harusnya digaungkan oleh publik. Kalau misalnya tertarik dengan public health policy, ya silahkan baca-baca bukunya, dengerin TEDx gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih dalam, ya langsung ke dunia ini gitu. Kalau misalnya aku untuk resources tentang public health sendiri, mungkin kalau misalnya dari segi knowledge, bisa browsing-browsing di misalnya kayak di Coursera. Itu kayak ada beberapa course special for public health, public policy. Terus habis itu kalau nggak salah di Johns Hopkins sama Harvard ngasih beberapa free course, ada juga yang bayar terkait public policy. Atau misalnya ya directly apply buat S2 atau misalnya ngambil course, summer course atau winter course di universitas ternama gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya mungkin dari reference sehari-hari mungkin bisa searching CDC sama WHO. Mereka banyak banget implementation book atau guideline terkait dengan public policy. Even kalau misalnya untuk Indonesia sendiri, bisa tulis Health System Indonesia, Systematic Review. Mereka ada kayak lengkap itu, tapi terakhir update tahun 2016 terkait bagaimana sistem kesehatan di Indonesia. Mulai dari ekonomi, sampai bagaimana struktural pembuatan kebijakan sistem kesehatan itu lengkap di situ. Tapi sayangnya update-nya terakhir 2016 sebelum
BPJS sampai kayak hari ini kan udah banyak banget sistem-sistem yang berubah. Terus habis itu ada rekomendasi 2 buku sih yang menurut aku cukup baik. Yang pertama adalah Indonesia et cetera. Itu memang tidak tidak hanya fokus tentang kesehatan, tapi bagaimana di buku itu diceritakan bahwa Indonesia itu kayak akan berbagai macam masalah dan juga kayak akan berbagai macam identitas. Bukan hanya satu identitas, tapi itu banyak. Nah, dari situ mungkin membuka perspektif bagaimana melihat Indonesia sebagai satu kesatuan negara dengan diversifikasi dan isu yang berbeda-beda gitu kan. Terus sama satu lagi bukunya itu yang bagus, Nudge. Itu terkait bagaimana kita itu dalam membuat kebijakan bukan hanya menyuruh, tapi kita harus melihat mulai dari membangun lingkungannya, membangun kesadarannya, memberi fasilitas, dan juga memberi contoh untuk suatu masyarakat atau misalnya suatu publik itu dapat berubah atau untuk mewujudkan atau memecahkan masalah yang ada. Menurut aku itu suatu hal yang baik karena mengingat negara Indonesia itu adalah demokratis, jadi kita tidak bisa secara otoriter bilang melakukan A, terus semua harus A, B, atau enggak. Jadi banyak, salah satu strateginya adalah dengan si buku Nudge itu. Terus habis itu mungkin bisa cari beberapa jurnal, public policy, I think itu udah cukup banyak karena ini isu yang cukup common di baik dari misalnya Lancet atau misalnya kayak OnePlus atau misalnya Q1, Q2 Scopus International Journal yang ada. Itu sih. Ya, mungkin tadi Tata sama Manik udah memberikan tuh segala resources yang bisa dipakai. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri mau nambahin aja, ini sebenarnya tergantung pengen mulainya tuh dari mana ya mungkin. Kalau misalnya mau kayak baca-baca tentang contoh-contoh kebijakan dan lain-lain, mungkin bisa langsung ke website government, website pemerintah gitu-gitu. Kalau untuk secara teori dan lain-lain, kayak yang tadi Tata bilang dari Coursera dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya aku mungkin mau nambahin aja, aku tuh kadang sulit untuk menambahkan habit baru di dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi kadang aku tuh pakai caranya adalah yang terdekat dengan hidup aku. Misalnya, aku di Twitter atau di Instagram nge-follow account-account yang agak substantif gitu ya, supaya isi sosmed aku lebih bermanfaat. Jadi kayak mungkin menambahkan aja dari yang Tata sama Manik udah bilang, kalau misalnya mau start small atau start with something light, bisa follow ini kan yang terdekat lah ya dengan dunia kita. Misalnya di Instagram atau di Twitter itu banyak banget account-account yang ngebahas. Jadi kayak misalnya kan ada tuh WHO, misalnya yang paling gedenya ya WHO gitu ya. Dia kan pasti regularly nge-tweet ataupun nge-post di Instagram tentang misalnya negara ini memperlakukan misalnya memperlakukan mass testing untuk COVID dan lain-lain. Maksudnya kayak update berita apa sih yang dilakukan negara-negara kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga bentuk policy ya kayak gitu-gitu. Atau misalnya kayak Tata bilang, follow channel-channel berita kayak gitu. Atau kalau misalnya aku nggak tahu deh, aku belum ngecek Kemenkes punya Twitter gitu-gitu sih, tapi setahu aku kayak misalnya US punya CDC gitu-gitu, mereka suka ngepost gitu sih. Jadi menurut aku kalau misalnya emang mau kayak ada insight, itu bisa dimulai dari situ. Atau kalau misalnya aku di Instagram, aku follow John Hopkins punya public health gitu, tapi dia lebih ke arah ini sih, kayak menurut aku dia lebih ke arah edukasi yang menarik gitu sih. Jadi kayak nggak kaku gitu. Kayak lebih lucu banget sih John Hopkins asli. Iya lucu kan nih kan, kayak macam-macam gitu di sana. Itu menurut aku bisa, tapi mungkin lebih mungkin dia nggak secara langsung kayak
oh ya the government memutuskan policy ABCD gitu, tapi sebenarnya dia kayak implementasi dari apa yang pesannya government itu dia sampaikan dengan cara yang sangat tidak kaku gitu menurut aku, yang kayak banyak meme-meme dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku itu kan bisa jadi referensi juga ya. Tapi kalau mau yang lebih serius ya bisa kantor berita atau misalnya government punya gitu. Mereka kan biasa ngasih update kan, kayak pemerintah menetapkan apa. Dari situ kan kita bisa lihat kayak oh kebijakannya gini gini gini. Kalau misalnya mau ngelihat evaluasi mungkin bisa cari ini deh kayak think tank gitu. Jadi kayak misalnya website atau kanal sosmednya NGO atau apa sih, pokoknya non government yang bergerak di bidang policy gitu, mereka kan suka kayak buat kajian gitu kan, buat kajian atau buat kayak evaluasi atau buat kayak policy brief gitu. Menurut aku bisa dimulai dari situ sih. Good. Okay, guys. Tarik nafas dulu. Okay, we are almost done. Pertanyaan terakhir, ini lebih ke sharing sih, jadi nggak perlu ada dukungan atau evidence akademis, tapi kita pengen tahu aja selama pengalaman kalian di bidang kesehatan masyarakat, or kalau misalkan udah pernah kerja di public policy, suka dukanya apa aja sih, biar kita juga dapat a representative image yang realistis gitu, kayak hal-hal yang harus kita hadapi kalau kita memang ingin bekerja di bidang ini. Kalau pengalaman gue ya, tapi balik lagi sih ya, ini gue mau ngelurusin lagi, kalau misalnya gue bukan di government-nya, jadi perspektif yang mungkin gue sampaikan gitu adalah ketika ada di CSO atau NGO gini gitu, pembisiknya justru yang mengharapkan pemerintah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan rekomendasi kita kayak gitu. Jadi kalau selama ini gitu, padukannya apa ya? Padukannya itu sih kayak contoh misalnya ya, yang real itu kan ada setiap tahun itu seharusnya ada kenaikan cukai rokok ya, kenaikan cukai rokok yang dikeluarkan sama Menteri Keuangan, which is bukan kesehatan kan ya, itu lebih ke fiskal, masalah keuangan segala macam. Tapi gue pengennya punya Menteri Keuangan ini punya perspektif kesehatan gitu untuk mengendalikan, karena cukai itu kan seharusnya bukan revenue generator ya, tapi cukai itu digunakan untuk apa namanya, bisa kita bilang mengontrol atau mengendalikan konsumsi gitu. Makanya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, kita bisa sebut bahasa Inggrisnya selangnya adalah sin tax atau pajak dosa gitu, yang harus dikasih ke produk-produk berbahaya atau punya dampak eksternalitas negatif yang gitu. Nah, padukannya itu adalah mikirin gimana caranya ini Kementerian Keuangan yang stakeholdernya adalah pakai perspektif keuangan itu bisa semua pejabat publiknya gitu ya, dari dirjennya, menterinya gitu, itu ngomongin tentang masalah prevalensi perokok anak itu. Artinya yang gue harus bikin adalah gimana caranya policy brief yang udah kita pegang nih, udah kita punya, itu bisa didiseminasikan ke mereka. Mereka ngedenger. Tapi lanjutannya lagi adalah mereka nggak cuma harus ngedenger, tapi juga bikin kebijakan yang sesuai dengan itu gitu. Sesuai dengan policy brief, policy recommendation yang kita buat. Pas suka dukanya adalah kayak harusnya kan cukai itu naiknya misalnya setiap bulan September gitu. Tapi di tahun kemarin tuh itu gue sempat deg-degan karena itu juga ngomongin kerjaan gitu ya. Itu gak keluar-keluar sampai bulan Desember gitu. Artinya kan gue harus ketar-ketir gimana caranya nih Kementerian Keuangan segera buru-buru ngeluarin peraturan Menteri Keuangannya gitu. Peraturan Menteri Keuangannya gitu. Yang mana itu naikin si apa namanya cukai rokok. Masalahnya meskipun kebijakannya udah jadi, di dokumen peraturan Menteri Keuangannya udah jadi gitu, belum tentu pas waktu dikasih ke industri dilaksanakan sesuai dengan implementasinya apa segala macam gitu. Jadi ya itu sih kayak kita mengupayakan policy-nya jadi gitu, tapi belum tentu policy itu akan langsung punya output dan outcome yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kayak prosesnya bakalan lama cuy, apalagi kita ini ngomonginnya kebijakan gitu. Kita nggak bisa lihat hasilnya itu instan, bener-bener kayak wah prevalensi perokok turun gitu. Ya kali gitu tiba-tiba ini gue bikin policy-nya hari ini, besok policy apa prevalensi perokok anak turun gitu, nggak mungkin. Jadi kayak ya kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja yang hasilnya itu barangkali tidak terlihat secara langsung gitu ya. Ya mengukurnya ke masyarakat secara luas. Jadi ya udah kita nggak punya
dalam tanda kutip gitu ya, kita nggak punya short win yang kelihatan jelas gitu. Yang ini juga akan berhubungan sama psikologis gitu ya, kayak aduh gue udah berhasil belum sih di kerjaan gue, tuh kayak gue selalu ngerasa kayak gitu. Apakah punya impact gitu, ya udah nggak apa-apa lah, mungkin gue kerjainnya tahun ini tapi bisa jadi gitu dipetiknya gitu ya, dipetiknya tahun 2029 misalnya atau tahun 2030 gitu, kayak udah turun terus misalnya edukasi seksual produktif itu juga udah bisa dikomunikasikan ke masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah gitu, kayak ya itu kan cita-cita besar kita gitu ya, yang belum belum terlihat cahayanya saat ini tuh masih belum kelihatan gitu, tapi ya udah, gue tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalau kita konsisten gitu mungkin itu akan kelihatan. Kalau pengalaman gue ya, tapi balik lagi sih ya, ini gue mau ngelurusin lagi, kalau misalnya gue bukan di government-nya, jadi perspektif yang mungkin gue sampaikan gitu adalah ketika ada di CSO atau NGO gini gitu, pembisiknya justru yang mengharapkan pemerintah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan rekomendasi kita kayak gitu. Jadi kalau selama ini gitu, padukannya apa ya? Padukannya itu sih kayak contoh misalnya ya, yang real itu kan ada setiap tahun itu seharusnya ada kenaikan cukai rokok ya, kenaikan cukai rokok yang dikeluarkan sama Menteri Keuangan, which is bukan kesehatan kan ya, itu lebih ke fiskal, masalah keuangan segala macam. Tapi gue pengennya punya Menteri Keuangan ini punya perspektif kesehatan gitu, untuk mengendalikan, karena cukai itu kan seharusnya bukan revenue generator ya, tapi cukai itu digunakan untuk bisa kita bilang mengontrol atau mengendalikan konsumsi gitu. Makanya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, kita bisa sebut bahasa Inggrisnya istilahnya adalah sin tax atau pajak dosa gitu, yang harus dikasih ke produk-produk berbahaya atau punya dampak eksternalitas negatif yang tinggi. Nah, padukannya itu adalah mikirin gimana caranya ini Kementerian Keuangan yang di stakeholdernya adalah pakai perspektif keuangan, itu bisa semua pejabat publiknya gitu ya, dari dirjennya, menterinya gitu, itu ngomongin tentang masalah prevalensi perokok anak itu. Artinya yang gue harus bikin adalah gimana caranya policy brief yang udah kita pegang nih, udah kita punya, itu bisa didiseminasikan ke mereka. Mereka ngedenger. Tapi lanjutannya lagi adalah mereka nggak cuma harus ngedenger, tapi juga bikin kebijakan yang sesuai dengan itu, gitu. Sesuai dengan policy brief, policy recommendation yang kita buat. Tuh. Pas suka dukanya adalah kayak harusnya kan cukai itu naiknya misalnya setiap bulan September gitu. Tapi di tahun kemarin tuh itu gue sempat deg-degan karena itu juga ngomongin kerjaan gitu ya. Itu gak keluar-keluar sampai bulan Desember gitu. Artinya kan gue harus ketar-ketir gimana caranya nih Kementerian Keuangan segera buru-buru keluarin peraturan Menteri Keuangannya gitu kan. Peraturan Menteri Keuangannya gitu. Yang mana itu naikin si cukai rokok. Masalahnya meskipun kebijakannya udah jadi, di dokumen peraturan Menteri Keuangannya udah jadi gitu, belum tentu pas waktu dikasih ke industri dilaksanakan sesuai dengan implementasinya atau segala macam gitu. Jadi ya itu sih kayak kita mengupayakan policy-nya jadi gitu, tapi belum tentu policy itu akan langsung punya output dan outcome yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kayak prosesnya bakalan lama cuy, apalagi kita ini ngomonginnya kebijakan gitu. Kita nggak bisa lihat hasilnya itu instan, bener-bener kayak wah prevalensi perokok turun gitu. Ya kali gitu tiba-tiba ini gue bikin policy-nya hari ini, besok policy prevalensi perokok anak turun gitu, nggak mungkin. Jadi kayak ya kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja yang hasilnya itu barangkali tidak terlihat secara langsung gitu ya, ya mengukurnya ke masyarakat secara luas. Jadi ya udah, kita nggak punya dalam tanda kutip gitu ya, kita nggak punya short win yang kelihatan jelas gitu. Yang ini juga akan berhubungan sama psikologis gitu ya, kayak aduh gue udah berhasil belum sih di kerjaan gue, tuh kayak gue selalu ngerasa kayak gitu. Apakah punya impact gitu, ya udah nggak apa-apa lah, mungkin gue kerjainnya tahun ini tapi bisa jadi gitu dipetiknya gitu ya, dipetiknya tahun 2029 misalnya atau tahun 2030 gitu, kayak udah turun terus misalnya edukasi seksual produktif itu juga udah bisa dikomunikasikan ke masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah gitu, kayak ya itu kan cita-cita besar kita gitu ya, yang belum belum terlihat cahayanya saat ini tuh masih belum kelihatan gitu, tapi ya udah, gue tetap percaya bahwa suatu saat nanti kalau kita konsisten gitu mungkin itu akan kelihatan.
Kalau misalnya aku mungkin sukanya pertama karena balik lagi juga sama kayak Manik, saya nggak kerja di pemerintahan tapi lebih ke pemberdayaan masyarakat di NGO terkait dengan tuberkulosis. Jadi satu pertama adalah bagaimana saya sebagai individu bisa memberi dampak untuk masyarakat itu buat pribadi saya ya itu menjadi suatu sebagai kesukaan sendiri gitu kan kayak oh hidup gue berarti ya apa yang gue kerjakan ini bukan buat duit aja gitu tapi bisa memberi dampak atau memberikan benefit buat orang yang banyak atau misalnya khususnya kalau misalnya gue spesial untuk orang-orang yang terdampak dengan tuberkulosis dan bagaimana saat berinteraksi langsung dengan pasien dan bagaimana mendengarkan suara mereka dan kita memperjuangkan suara mereka menurut aku itu jadi suatu yang kayak memberikan gairah untuk menjalankan apa pekerjaan yang dilaksanakan. Itu sukanya yang pertama. Suka yang kedua adalah bekerja nggak sendirian. Karena misalnya dalam pemberdayaan komunitas itu sendiri, nggak bisa kerja sendiri. Jadi kemarin kebetulan kayak baru ketemu perwakilan komunitas di seluruh Indonesia, ada 32 provinsi yang terlibat di situ benar-benar dengerin satu-satu bagaimana kendala dan obstacle yang dihadapi dan kita sama-sama antar provinsi ngasih feedback bagaimana sih untuk mengatasi masalah A di provinsi A terus habis itu ngasih jadi sukses story buat provinsi B atau provinsi yang lainnya. Di situ menyadari bahwa memang public health tuh nggak bisa kerja sendiri, benar-benar harus bisa sharing, harus bisa saling backup dan bagaimana kita negosiasi sama pemerintah pun walaupun sebenarnya NGO ini bertugas untuk mendukung pemerintah itu harus pinter-pinter gitu kan. Itu mungkin ke poin dukanya ya. Kadang niatnya baik tapi kadang tidak ditangkap dengan baik oleh pihak-pihak yang lain gitu kan. Itu menjadi salah satu duka di sebenarnya bukan sebagai orang yang membuat policy tapi implementation policy atau misalnya kayak praktisi di lapangan gitu kan. Kadang kita mau bertujuan untuk meningkatkan policy tersebut berdasarkan dengan praktisi di lapangan, tapi kadang dianggap sebagai suatu penolakan atau misalnya sebenarnya tidak secara langsung ditolak sih, tapi ada sikap yang kurang baik dalam penerimaannya. Sama yang terakhir adalah balik lagi kalau misalnya saya sangat tidak suka sedih adalah terkait dengan anggaran karena baik lagi kalau misalnya kita mau ngajuin rekomendasi paling sebel kalau misalnya ditanggepin sama khususnya pemerintahan atau pemegang kekuasaan nih bilang ya nggak ada anggarannya gitu kan ya mau gimana lagi keterbatasan dana padahal sebenarnya menurut saya jangan sampai ekonomi jadi deadlock untuk sistem kesehatan kita gitu kan karena buat apa kita punya uang kalau misalnya buat apa kita punya uang banyak buat apa kalau misalnya kita kaya tapi kita tidak punya kualitas hidup yang baik, kita tidak akan bisa menikmati uang tersebut kan. Jadi itu salah satu duka yang saya alami sekarang terkait dengan kenapa sih kesehatan ini selalu mentok di uang. Jadi kayak masih bergumul gimana caranya buat bikin kayak sistem kesehatan ini lebih sustainable in terms of money gitu. Karena kalau misalnya untuk lembaga saya sendiri memang masih ketergantungan sangat besar terhadap donor. Jadi suka sebel kalau dianggap sebagai charity atau misalnya kasarnya minta-minta gitu. Masih jadi kayak bukan beban ya, masih menjadi kayak gemes sendiri bagaimana sistem khususnya di bidang tuberkulosis ini bisa menghasilkan money untuk keberlanjutan programnya, bukan hanya ketergantungan terhadap pemberi donor. Oke, kalau aku lumayan mirip sih sebenarnya sama Tata sama Manik ya. Jadi aku mau disclaimer juga, aku tuh kerjanya di bidang, misalnya sebelumnya aku kerja di bidang kesehatan reproduksi kan, terutama di unintended pregnancy, jadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan ke arah family planning juga. Nah, sebenarnya sih aku sendiri nggak banyak terlibat dengan kayak ngomong ke stakeholder gitu-gitu. Tapi aku lebih ke menyiapkan bahan-bahannya aja dan tim aku yang lain yang lebih engage sama
stakeholder, tapi kayak aku nge-observe aja sih dari dinamika yang terjadi selama project kemarin. Jadi aku mungkin nggak punya hands-on experience secara langsung ngomong sama stakeholder gitu-gitu, tapi ini kayak hasil pengamatan aku aja dari project aku yang kemarin. Sama sih, sukanya itu kayak apa ya, kayak bukan semata-mata kerja untuk mencari uang, tapi kayak ada mungkin aku kayak agak masih ada segi altruisnya juga ya. Jadi kayak masih senang aja bahwa tahu bahwa apa yang aku lakukan itu bisa bermanfaat untuk, kalau aku specifically ibu hamil ya, untuk perempuan-perempuan hamil gitu. Walaupun ya bener yang kayak Manik bilang tadi, at times tuh kayak aduh sebenarnya nih yang gue kerjain tuh berdampak nggak sih gitu, kayak sebenarnya itu akan menghasilkan sesuatu nggak sih kayak gitu. Ya cuman menurut aku ini memang suatu resiko, bukan resiko ya, itu emang satu karakteristik kalau kerja di bidang policy itu pasti kayak gitu, as in tuh dampaknya nggak langsung gitu, beda sama kalau misalnya kita ngobatin pasien atau misalnya bahkan pengendalian penyakit aja kadang nggak langsung kan efeknya gitu. Kalau emang kerja di bidang promotif preventif kan kayak nggak susah untuk di measure secara langsung gitu. Tapi sukanya itu sih yang pertama aku merasa bahwa I'm doing something good gitu. Aku mengupayakan supaya menekan angka untuk kehamilan yang tidak diinginkan dengan segala beban fisik maupun psikologis yang terjadi kalau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga aku merasa contributing to something yang mungkin orang tuh nggak terlalu perhatikan gitu. Karena kan kalau misalnya penyakit-penyakit besar itu kan udah banyak banget orang yang fokus ya. Cuman kayak aku ngerasa kemarin tempat aku kerja itu lumayan unik. Dari segi isu yang diangkat itu nggak banyak yang orang perhatikan gitu. Jadi mungkin ada suatu celah, isunya nggak terlalu sesuatu yang populer, tapi ternyata penting juga loh gitu. Itu sukanya. Dan ini sih kalau aku ngerasanya juga dari pengalaman aku di puskesmas, kayak ada satu hal yang penting terkait public policy adalah kayak kadang di grassroots itu nggak bisa ngerjain karena nggak ada kebijakannya gitu. Mereka butuh payung hukumnya lah dalam tanda petik gitu. Dan maksudnya kan upaya kesehatan itu serangkaian proses ya, dari payung hukumnya sampai implementasi di bawah. Nah, jadi aku senangnya kerja yang bersinggungan dengan policy adalah kayak aku tahu bahwa aku mengupayakan payung hukum besarnya gitu loh. Karena tanpa payung hukum besarnya ini juga teman-teman di grassroots akan susah untuk mengerjakan ini karena nggak ada dasarnya gitu, mereka kerja tuh kenapa gitu. Itu sukanya. Kalau misalnya dan kalau misalnya ini sih lagi pertemuan sama kayak Tata, lagi pertemuan sama teman-teman NGO atau CSO yang lain, kayak merasa nggak sendirian gitu, bahwa banyak juga di luar sana yang berjuang untuk isu yang mirip gitu ya dengan bidang kerja masing-masing, dan merasa terkuatkan dan merasa nggak sendiri aja sih kalau misalnya lagi Zoom gitu ya bareng mereka. Jadi kayak lagi diskusi, dan di situ dapat banyak insight juga tentang apa yang terjadi di grassroots atau upaya yang udah pernah dilakukan atau kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu-gitu. Nah, kalau dukanya memang sama kayak Tata sama Manik itu kayak karena kan kayak kita membuat bahan advokasi lah ya istilahnya. Tapi nanti yang mengambil keputusan tuh bukan kita gitu loh. Dan sebagaimanapun kita berusaha, itu ada aja faktor eksternal yang bisa mempengaruhi gitu. Jadi kayak di case-nya tuh di kantor aku yang kemarin, Kemenkes tuh udah setuju nih, kita mau membuat suatu dokumen gitu ya. Udah setuju nih. Deket-deket tanggal pengesahannya, tiba-tiba mereka berubah pikiran gitu loh. Kayak, gitu. Maksudnya kita sebagai NGO kan kayak, aduh, kan kemarin udah setuju gitu kan. Ya ini maksudnya banyak lah case-nya, kayak misalnya juga, oh ya udah setuju nih Kemenkes mau datang diskusi, ya nggak Kemenkes aja sih, yang lain lah gitu ya, stakeholder lain. Udah setuju nih mau datang diskusi untuk membahas isu terkait ini gitu ya.
tiba-tiba paginya mau Zoom, kayak, aduh saya nggak bisa datang gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Padahal kita udah mengumpulkan stakeholder lain gitu kan, bukan sesuatu yang mudah kan, untuk menaruh beberapa stakeholder tuh dalam satu forum gitu. Nah, jadinya saat mereka tiba-tiba membatalkan kehadiran, atau misalnya mereka udah, oh ya kita mau mengesahkan dokumen ini, yang mana dokumen ini penting gitu ya, untuk nanti, untuk memberikan framework penanganan kehamilan yang lebih baik gitu ya. Terus tiba-tiba mereka, aduh saya nggak setuju gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang mengejutkan dan kayak, aduh usaha kita selama ini gitu kan. Ya gitu sih. Apalagi kan maksudnya kita juga sebagai program kayak, ya gitu sih. Kadang aku merasa jadi kayak kadang goal-nya itu bukan cuman kita udah mengerjakan bagian kita gitu, tapi untuk mencapai goal itu tuh ada faktor-faktor eksternal yang kadang kita nggak bisa kontrol gitu. Yang tadinya udah setuju tiba-tiba jadi nggak setuju, ya itu juga kita nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak setuju gitu. Dan kalau misalnya tadi Tata itu bermasalah di anggaran, kalau aku mungkin karena isunya kesehatan reproduksi ya, sangat bentroknya tuh di stigma dan value itu kayak benar-benar berasa banget. Kayak gampangnya kontrasepsi gitu ya. Bahkan maksudnya kayak ada aja loh pihak-pihak yang masih nggak terlalu mendukung akses terhadap kontrasepsi gitu-gitu. Padahal kan itu kan sesuatu yang sebenarnya udah lumrah ya. Maksudnya banyak, kalau yang aku alamin tuh banyak stigma dan banyak misinterpret gitu ya. Kayak dikiranya nih NGO ini mendukung seks di luar nikah, mendukung apa segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya gitu. Jadi kalau aku ngerasa tuh berat dukanya kalau di bidang kesehatan reproduksi ya, itu di stigma sih. Walaupun kita udah mencoba cara yang halus, tapi kayak kadang kayak udah dijudge duluan loh, sebelum ngomong apapun tuh udah dijudge duluan gitu loh. Itu sih, dan kadang untuk meluruskan maksud kita untuk nggak dikira apa itu tuh susah, karena kadang orang udah punya prejudis kayak pokoknya gue nggak mau bahas kontrasepsi, pokoknya gue nggak mau bahas apa gitu. Itu sih yang sulit sebenarnya kalau misalnya dukanya ya untuk aku gitu. Jadi kayak kadang kita mau ngomong aja tuh udah kena prejudis duluan, sehingga kayak jadi menutup akses untuk diskusi gitu. Walaupun kita udah menjelaskan nih diskusinya tuh nggak membahas ini tapi membahas ini itu, tapi ya itu sih karena orang itu udah punya, misalnya karena stakeholder tertentu udah punya value sendiri, dan value orang itu sangat-sangat menentukan kebijakan yang akhirnya dia ambil. Dengan posisi yang sama, misalnya di Kemenkes atau di BKKBN, tapi pejabatnya beda, itu policy-nya bisa sangat-sangat beda gitu. Itu sih yang aku rasakan kalau misalnya specifically di bidang kesehatan reproduksi gitu. That's it. Okay. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman once again untuk waktunya dan ilmu dan sharing-sharingnya. Itu the end of our podcast. Semoga sharing-sharing dari Nata, Tata, dan Manik berguna buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Banyak sih bahasannya, cuman that's good. Itu artinya kita banyak wawasan baru dan ilmu baru. So thank you. Oke, thank you ya. Sama-sama, makasih juga. Makasih Manik, makasih Natasha buat sharing. Makasih Tata dan Manik. Gila, akhirnya kita bertiga ketemu lagi terus kayak banget ya. Iya, relate loh.